Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, semoga hari ini kita semua diberi kesehatan, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Saya ingin mengajak Anda duduk sebentar, santai saja, jangan tegang, karena yang akan kita bicarakan ini sering sekali membuat orang berdebar, bukan karena sulit, tetapi karena banyak istilahnya terdengar mirip, lalu orang mengira semuanya sudah pasti. Padahal belum tentu, ada yang sudah punya dasar yang jelas, ada yang masih berupa janji manis, ada yang baru sebatas rencana di atas kertas. Dan masalahnya, kalau kita salah menempatkan sesuatu yang masih rencana sebagai sesuatu yang sudah pasti, yang lelah bukan badan tapi hati. Sekarang bayangkan begini, Anda bekerja di sebuah tempat yang sudah Anda jalani bertahun-tahun, Anda sudah paham ritmenya, Anda sudah tahu kapan biasanya ada pembagian bonus, kapan ada tunjangan tahunan, kapan ada program tambahan untuk para karyawan yang sudah lama mengabdi. Lalu tiba-tiba masuk tahun baru, muncul banyak kabar. Tahun ini ada tunjangan liburan. Tahun ini ada bonus tahunan. Tahun ini ada penyesuaian manfaat pensiun untuk para purna bakti. Kabar-kabar ini menyebar cepat dari obrolan kantor sampai grup keluarga, dari cerita tetangga sampai potongan video yang suaranya tegas sekali. Dan dalam hitungan hari yang tadinya hanya kabar berubah jadi keyakinan. Orang mulai menyusun rencana, ada yang bilang kalau cair saya mau lunasi ini, ada yang bilang kalau masuk saya mau bantu anak, ada yang sudah mulai membuat komitmen finansial, padahal satu pertanyaan mendasar belum dijawab, mana yang sudah benar-benar punya dasar. Nah, judul kita hari ini mengajak kita untuk tidak loncat-loncat. Update aturan 2026 THR, gaji 13, dan penyesuaian pensiun. Mana yang sudah ada dasarnya. Saya akan gunakan bahasa yang lembut dan mudah, karena kita tidak sedang berdebat, kita sedang mencari pegangan, kita sedang membedakan mana yang sudah ada pijakannya dan mana yang masih berupa angin. Karena kalau kita punya pijakan, kita tidak mudah tergelincir. Pertama-tama mari kita luruskan satu kebiasaan yang sering terjadi, banyak orang menganggap sesuatu sudah ada dasarnya, hanya karena ada yang bilang, ini pasti keluar karena tahun-tahun lalu juga begitu. Memang ada pola yang berulang, tetapi pola bukan dasar. Pola itu kebiasaan, dasar itu ketetapan. Pola bisa berubah karena kondisi. Dasar itu yang membuat pelaksana berani menjalankan karena ada pegangan. Jadi, jangan kita campurkan biasanya dengan sudah ditetapkan. Dua hal ini beda, dan beda ini menentukan apakah kita pantas berharap dengan tenang atau kita sedang membangun harapan di atas pasir. Sekarang kita masuk ke tiga istilah yang sering dibicarakan orang seolah-olah satu paket, THR, gaji 13, dan penyesuaian pensiun. Di banyak tempat, ketiganya memang sama-sama terdengar seperti tambahan. Tetapi sumbernya bisa berbeda, tujuannya berbeda, dan jalur keputusannya pun bisa berbeda. Jika kita menyamakan semuanya, kita akan bingung ketika salah satu ada kabar, yang lain tidak ada kabar. Lalu muncul pertanyaan, kok yang ini ada, yang itu tidak? Padahal mungkin memang jalurnya tidak sama. Kita mulai dari THR. Anggap THR ini sebagai tunjangan momen besar. Banyak organisasi, perusahaan, atau institusi memberi semacam tambahan menjelang momen khusus sebagai bentuk dukungan dan apresiasi. Karena momen besar biasanya membuat pengeluaran meningkat, orang butuh biaya ekstra untuk keluarga, kebutuhan tambahan, dan berbagai persiapan. Disinilah tunjangan momen besar dianggap membantu. Namun, meski namanya terdengar rutin, bukan berarti otomatis. Dalam sistem yang rapi, THR itu bukan sekadar niat baik. THR harus masuk perencanaan, harus ada aturan siapa yang berhak, berapa besar, kapan dibayarkan, dan bagaimana mekanismenya. Dan untuk itulah biasanya ada ketetapan resmi dari pihak yang berwenang. Kalau belum ada ketetapan, maka THR masih berada di ranah harapan atau rencana. Di titik ini orang sering salah paham karena merasa THR itu pasti ada, kan? Wajar karena banyak tahun sebelumnya memang ada, tetapi ingat ketika kondisi berubah, ketika prioritas berubah, ketika anggaran berubah, pola bisa disesuaikan. Jadi yang membuat THR benar-benar bisa dihitung bukan katanya tahun lalu, melainkan tahun ini sudah ada ketetapan tertulis. Dan ketetapan itu biasanya punya ciri, jelas penerimanya, jelas besarannya, jelas jadwalnya, dan jelas siapa yang menandatangani. Kalau empat hal ini tidak ada, maka kita harus menempatkan THR sebagai sesuatu yang belum final.
Sekarang kita masuk ke gaji 13. Di beberapa sistem, gaji ke-13 sering dipahami sebagai bonus tahunan yang membantu kebutuhan tertentu, sering dihubungkan dengan musim tertentu atau kebutuhan pendidikan keluarga. Dalam praktiknya, gaji ke-13 juga membutuhkan dasar. Ia bukan sekadar tambahan karena setahun kerja. Ia adalah kebijakan. Kebijakan itu biasanya punya aturan yang mengikat karena menyangkut banyak orang dan jumlahnya besar. Maka jalurnya juga tidak bisa sekadar lisan. Harus jelas siapa yang berhak, apakah semua atau hanya kelompok tertentu, apakah penuh atau proporsional, apakah ada syarat tertentu, kapan dibayarkan, dan apakah ada pengecualian. Nah, yang sering membuat orang bingung adalah ketika mereka mengira THR dan gaji ke-13 itu satu hal yang sama. Padahal tidak, THR biasanya terkait momen tertentu, sedangkan gaji ke-13 sering diletakkan sebagai kebijakan tahunan dengan tujuan yang berbeda. Maka, bisa saja satu sudah ditetapkan lebih awal, sementara yang lain masih menunggu. Dan kalau kita menganggap mereka satu paket, kita jadi curiga, kita jadi cemas, padahal mungkin memang jadwal pembahasannya berbeda. Sekarang bagian ketiga, penyesuaian pensiun. Ini paling sering menimbulkan emosi karena menyangkut mereka yang sudah menyelesaikan masa kerja dan mengandalkan manfaat ini sebagai kestabilan. Penyesuaian pensiun dalam sistem yang baik biasanya tidak dilakukan sembarangan. Ia harus mempertimbangkan banyak hal, keberlanjutan dana, keadilan antar kelompok, kondisi ekonomi, dan kemampuan pembiayaan. Karena itu penyesuaian pensiun sering punya jalur yang lebih ketat, lebih hati-hati, dan terkadang lebih lambat. Ini bukan berarti diabaikan, tetapi karena dampaknya besar dan harus dijaga agar stabil. Disinilah banyak orang salah paham, mereka melihat kabar THR atau gaji ke-13 bergerak cepat, lalu mengira penyesuaian pensiun juga otomatis ikut, padahal belum tentu. Karena yang satu sifatnya tunjangan musiman atau tahunan yang bisa diputuskan berdasarkan alokasi tertentu, sedangkan penyesuaian pensiun menyangkut perubahan struktur manfaat yang berdampak panjang. Maka wajar jika jalurnya berbeda. Sampai di sini, Anda bisa merasakan kan bahwa tiga hal ini bukan satu tombol. Mereka adalah tiga mekanisme, dan setiap mekanisme butuh dasar. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan paling penting, mana yang sudah ada dasarnya, dalam konteks apapun, baik itu institusi, perusahaan besar, koperasi, atau komunitas kerja, yang bisa disebut sudah ada dasar adalah yang sudah punya dokumen keputusan yang sah. Dokumen itu biasanya bukan sekadar memo internal yang samar. Dokumen itu menetapkan, dan yang paling penting, dokumen itu membuat pelaksana berani bergerak tanpa takut melanggar. Seringkali orang menyangka sudah ada dasar karena melihat ada surat edaran. Nah, ini juga perlu diluruskan. Surat edaran di banyak sistem sering dipakai untuk menyampaikan informasi, memperjelas prosedur, atau menyampaikan rencana teknis. Surat edaran itu bisa penting, tapi tidak selalu berarti penetapan hak. Jadi kalau Anda melihat sebuah edaran, jangan buru-buru menafsirkan sebagai keputusan. Lihat bahasa di dalamnya. Kalau bahasanya berupa mengimbau, menginstruksikan tata cara, menyiapkan data, meminta verifikasi, itu biasanya belum penetapan besaran, itu baru persiapan. Sedangkan jika bahasanya ditetapkan, berlaku sejak, besaran, penerima, dibayarkan pada, nah itu baru mendekati ketetapan. Banyak orang tertipu karena tidak membedakan surat yang bicara prosedur dengan aturan yang mengubah angka. Ini yang membuat rumor gampang sekali menyebar. Begitu ada surat yang menyebut persiapan pembayaran, orang mengira berarti pasti cair. Padahal mungkin surat itu hanya meminta sinkronisasi data, justru sebagai langkah awal agar kalau kebijakan nanti benar-benar ditetapkan, sistem tidak kacau. Jadi jangan kita memarahi proses. Kita pahami saja, persiapan itu bukan eksekusi, persiapan itu tanda bahwa sesuatu sedang dirapikan, tetapi belum tentu berarti sudah disahkan. Sekarang mari kita bicara soal urutan logika yang paling aman. Setiap kali Anda mendengar kabar tentang THR, gaji ke-13, atau penyesuaian pensiun, tanyakan 4 hal sederhana. Siapa yang mengumumkan, di mana diumumkan, dalam bentuk apa diumumkan, dan apa isi ketetapannya? Kalau jawabannya kabur, berarti belum ada dasar yang kuat. Kalau jawabannya jelas dan bisa ditelusuri, barulah kita bisa mulai menghitung dengan hati yang lebih tenang. Saya tahu, sebagian orang tidak suka dengan cara berpikir seperti ini,
karena dianggap terlalu hati-hati. Tetapi justru hati-hati inilah yang membuat kita tidak mudah kecewa, yang membuat kita tidak mudah menyalahkan keadaan ketika harapan kita meleset. Karena banyak kekecewaan sebenarnya lahir bukan dari kebijakan, tapi dari ekspektasi yang dibangun di atas informasi setengah matang. Sekarang saya ingin mengajak Anda melihat gambaran yang lebih hidup. Anggap sebuah institusi sedang menyiapkan 3 paket kebijakan, paket momen besar, THR, paket tahunan, gaji ke-13, dan paket jangka panjang, penyesuaian pensiun. Paket momen besar biasanya punya tenggat waktu yang dekat. Kalau momen besar sudah dekat, kebijakan itu harus diputuskan lebih cepat, maka pembahasannya sering bergerak lebih cepat. Paket tahunan juga biasanya mengikuti kalender tertentu, tetapi bisa disesuaikan jadwalnya. Sedangkan paket jangka panjang memerlukan hitungan lebih panjang dan kehati-hatian lebih tinggi. Maka, kalau Anda melihat satu paket sudah ramai dibicarakan sementara yang lain masih sunyi, jangan langsung panik. Itu bisa jadi karena memang ritmenya berbeda. Namun ada satu hal yang perlu Anda pegang, seberapapun ramai pembahasan, selama dasar belum ada, jangan anggap itu pasti. Ini bukan untuk mematikan harapan, ini untuk menjaga Anda dari keputusan finansial yang tergesa-gesa. Jangan belanjakan uang yang belum pasti ada. Jangan membuat komitmen yang besar dengan asumsi nanti ada rapel atau nanti THR pasti besar. Boleh merencanakan, tetapi rencana yang sehat adalah rencana yang punya 2 skenario. Jika masuk, alhamdulillah, jika belum, kita tetap aman. Saya juga ingin menyentuh sisi yang sering terlewat. Mengapa proses ini kadang terasa lama? Karena sistem yang besar harus rapi. Bayangkan jika sebuah organisasi memutuskan tambahan untuk ribuan atau jutaan orang, lalu data mereka belum sinkron, rekening belum valid, status belum jelas. Akibatnya, salah transfer, keterlambatan, dan kekacauan akan meningkat. Maka kadang, sebelum kebijakan diputuskan, justru yang dilakukan adalah merapikan data. Dan ketika data dirapikan, orang mengira ini tanda cair, padahal itu tanda siapkan pintu. Jadi ketika Anda mendengar ada instruksi pemutakhiran data, jangan buru-buru menafsirkan sebagai uang pasti masuk besok. Tafsirkan itu sebagai jika nanti ada perubahan, sistem ingin memastikan semua aman. Sekarang mari kita bicara tentang penyesuaian manfaat pensiun secara lebih halus. Banyak orang memandang penyesuaian pensiun itu seperti menaikkan angka di tabel. Padahal di baliknya ada filosofi keberlanjutan. Ketika suatu sistem memberi manfaat pensiun, ia menanggung tanggung jawab jangka panjang. Bukan hanya bulan ini, bukan hanya tahun ini, tetapi terus. Maka perubahan kecil pun harus dihitung dampaknya untuk tahun-tahun berikutnya. Itulah mengapa penyesuaian pensiun sering tidak secepat tunjangan musiman. Dan sekali lagi, ini bukan karena tidak peduli, melainkan karena ingin menjaga agar pembayaran tetap stabil dan tidak memunculkan masalah baru. Di sisi lain, THR dan gaji ke-13 sering lebih mudah diputuskan karena sifatnya tambahan yang bisa diatur dalam kerangka anggaran tahunan. Tetapi tetap saja, tidak boleh liar, harus ada dasar, harus ada mekanisme. Dan pada saat dasar itu sudah ada, biasanya pelaksanaan akan lebih tertib. Sekarang saya ingin mengajak Anda melakukan latihan sederhana agar tidak mudah tertipu oleh istilah. Ketika Anda mendengar kata update aturan, jangan langsung menganggap aturan sudah berubah. Update itu bisa berarti macam-macam. Bisa berarti ada pembahasan baru. Bisa berarti ada surat persiapan. Bisa berarti ada penjelasan. Aturan berubah hanya ketika ada penetapan. Jadi biasakan membedakan update informasi dengan update aturan. Dua hal ini sering dicampur. Selain itu, ada jebakan lain yang sering muncul, angka-angka. Orang suka menyebut angka besar karena angka besar mudah membuat orang terpikat. Padahal dalam sistem manfaat, angka berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing. Jadi jika Anda mendengar THR bisa sekian, gaji ke-13 bisa sekian, penyesuaian bisa sekian, tahan dulu, tanyakan. Itu angka untuk siapa, dengan syarat apa, komponen apa saja, karena seringkali yang disebut sekian itu adalah total dari beberapa komponen, bukan satu angka murni. Kalau kita tidak teliti, kita akan menunggu sesuatu yang sebenarnya bukan untuk semua. Dan ada satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan, terutama ketika isu uang tambahan ramai, penipuan. Ini selalu muncul di setiap momen ketika orang berharap ada dana masuk. Modusnya bisa berbeda-beda, tapi intinya sama, membuat Anda panik dan terburu-buru.
Ada yang mengirim tautan, menyuruh verifikasi, meminta kode, meminta data pribadi, bahkan meminta biaya agar dipercepat. Pegang satu prinsip, pihak resmi tidak meminta kode rahasia pribadi melalui pesan. Jika ada yang meminta, hentikan, jangan lanjut, jangan merasa tidak enak. Lebih baik dianggap terlalu waspada daripada menyesal. Sekarang kita tarik ke pertanyaan judul lagi. Mana yang sudah ada dasarnya? Jawaban paling jujur adalah yang sudah ada dasar adalah yang sudah ada ketetapan yang menetapkan hak dan mekanismenya. Kalau belum ada, maka posisinya masih menunggu. Dan menunggu bukan berarti nihil. Menunggu berarti proses berjalan. Tetapi selama menunggu, kita jangan memaksa kepastian palsu. Kita jangan menjadikan rumor sebagai pegangan. Pegangan kita adalah dokumen keputusan yang sah. Kalau Anda ingin berada di posisi yang paling aman, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, atur keuangan berdasarkan yang pasti. Jangan memasukkan tambahan yang belum jelas sebagai komponen utama. Kedua, siapkan diri secara administratif, pastikan data dan rekening valid. Jangan sampai ketika benar ada kebijakan, Anda justru terkendala oleh hal yang seharusnya bisa dibereskan dari awal. Ketiga, jaga ketenangan mental, karena ketenangan itu juga bagian dari kekuatan. Orang yang tenang bisa memilah informasi, orang yang panik mudah tertipu. Saya tahu ada yang akan berkata, tapi kalau kita tidak berharap, rasanya berat. Tidak, kita tetap boleh berharap. Harapan itu baik, tetapi harapan yang sehat itu tidak menuntut sesuatu yang belum diputuskan. Harapan yang sehat itu menunggu dengan lapang, dan sambil menunggu kita menata hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ini bukan pasrah, ini bijak. Sekarang, mari kita bayangkan satu momen di masa dekat. Anda membuka ponsel, melihat pengumuman yang jelas, bahasanya tegas, penerimanya jelas, jadwalnya jelas. Ketika itu terjadi, hati Anda tenang karena Anda tahu ini bukan rumor. Anda bisa merencanakan dengan aman, Anda bisa menghitung tanpa takut kecewa, dan jika ada selisih yang dibayarkan belakangan, Anda tahu itu rapel yang punya dasar, bukan uang misterius. Itulah yang kita cari. Bukan sekadar cepat, tetapi jelas. Saya ingin menutup pembahasan ini dengan sebuah pengingat yang lembut. Dalam hidup, terutama ketika urusan keuangan menyangkut keluarga, kita sering diuji bukan oleh kekurangan, tetapi oleh kabar. Kabar yang membuat kita terburu-buru, kabar yang membuat kita membayangkan terlalu jauh, kabar yang membuat kita mengabaikan logika, maka jadilah pribadi yang tenang, pribadi yang tidak mudah terpancing, pribadi yang memeriksa sebelum percaya, karena ketenangan itu bukan berarti tidak peduli, justru ketenangan adalah tanda bahwa kita peduli pada diri sendiri dan keluarga. Semoga apapun yang menjadi hak dan kebaikan untuk Anda di tahun ini datang dengan cara yang baik, dengan jalan yang jelas, dan membawa keberkahan. Semoga Anda selalu dijauhkan dari kabar yang menyesatkan dan orang-orang yang berniat buruk, dan semoga setiap langkah kita dipenuhi kecukupan, bukan hanya dalam angka, tetapi juga dalam hati yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.